untuk pesan semua. Emosi Ibunda Prada Luki meledak saat bertemu para terdakwa untuk pertama kalinya di sidang perdana kasus kematian putranya di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH, KPK buka pintu untuk menampung informasi dari masyarakat. Insiden salah sebut nama Presiden Indonesia terjadi saat KTT ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pembawa acara salah menyebut nama Prabowo Subianto dengan sebutan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Halo saudara, selamat malam. Apa kabar Anda hari ini? Selain 3 berita utama tadi, kami juga memiliki sejumlah informasi menarik lainnya yang patut Anda simak malam hari ini hanya di Kompas Malam bersama saya, Valentina Sitorus. Kita langsung saja ke informasi pertama, saudara. Sebanyak 12 rumah warga di Pulau Karanrang, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan rusak diterjang angin puting beliung. Video amatir merekam detik-detik angin puting beliung menerjang permukiman warga di Pulau Karanrang, Kecamatan Tupabiring, Kabupaten Pangkep pada Minggu sore. Atap rumah berterbangan serta menumbangkan sejumlah pohon besar. Pemerintah daerah mengimbau masyarakat agar tetap waspada atas potensi cuaca ekstrim. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Yang kurang lebih ada 12 rumah yang terdampak. Insya Allah hari ini BPBD Kabupaten Pangkep akan memberikan bantuan awal kepada masyarakat-masyarakat kita yang terkena bencana, dan insya Allah bantuan selanjutnya akan diberikan kepada masyarakat-masyarakat yang terkena bencana alam. Pasca peristiwa pohon tumbang di Pondok Indah, Jakarta Selatan yang menewaskan seorang warga, Pemprov DKI Jakarta akan membuat penyangga untuk pohon-pohon tua di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut sejumlah pohon-pohon yang sudah tua di Jakarta akan dipasang penyangga. Selain itu, Pramono Anung juga memerintahkan untuk memotong pohon tersebut. Beberapa daerah termasuk di Pondok Indah memang ada pohon-pohon yang memang perlu kita buatkan trigger penyangganya. Dan yang menjadi persoalan adalah seringkali masyarakat sendiri keberatan untuk dilakukan itu. Tetapi dengan kejadian yang ada ini, saya sudah memutuskan, saya sudah memerintahkan kepada Pak Fajar, kebetulan Pak Fajar sekarang mungkin masih di rumah duka, untuk segera ditangani. Mungkin ada 5.000-an pohon yang perlu trigger atau penyangga. Kalau enggak, seperti kejadian ini bisa terulang kembali. Termasuk pohon yang sudah tua, saya minta untuk dipotong saja. Cuaca ekstrim masih melanda wilayah Jakarta. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan kerusakan dan korban jiwa. BPBD Jakarta mencatat selama bulan Oktober 2025, cuaca buruk menyebabkan sejumlah bangunan dan fasilitas umum rusak di wilayah Jakarta. Angin kencang juga menyebabkan puluhan pohon tumbang. Tercatat, saudara, 1 orang meninggal akibat tertimpa pohon tumbang ini. Di bulan Oktober 2025, cuaca buruk berupa angin kencang tercatat terjadi 2 kali, masing-masing di Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Cuaca buruk menyebabkan 15 bangunan ambruk.
Dan selain bangunan ambruk, ada 35 kejadian pohon tumbang. Terbanyak, saudara, terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan 19 kejadian. Selain kerusakan bangunan dan pohon tumbang, cuaca ekstrim menyebabkan 1 orang meninggal. Saudara, usai kejadian pohon tumbang yang menewaskan pengendara mobil di wilayah Pondok Indah, Jakarta Selatan kemarin, membuat pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengevaluasi dari kejadian ini. Sebelumnya, saat kejadian lalu lintas di sekitar lokasi sempat terganggu. Lalu bagaimana dengan kondisi saat ini? Berikut simak liputan jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Septa Yoga. Ya saudara, setelah insiden tumbangnya pohon palem yang berada di wilayah Pondok Indah menimpa kendaraan roda 4 hingga menewaskan pengemudinya, yang dimana hingga saat ini memang untuk di jalan metro Pondok Indah sendiri sudah bisa dilalui kendaraan roda 4 ataupun roda 2. Dan sebelumnya memang kronologi ini terjadi pada siang hari, pada hari Minggu pohon tersebut tumbang, yang dimana diduga akibat hujan deras dan angin kencang yang berada di Jakarta pada hari Minggu lalu. Dan memang pohon palem itu diperkirakan setinggi 15 meter menimpa mobil hingga menewaskan pengendaranya. Dari hal inilah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengambil langkah khusus ataupun memerintahkan kepada Dinas Provinsi DKI Jakarta untuk segera melakukan evaluasi dari hasil kejadian ini, yang dimana salah satunya adalah agar memberikan trigger ataupun penyangga pada pohon-pohon yang diperkirakan hingga 5.000 pohon yang berada di Jakarta. Selain itu juga segera memangkas pohon-pohon yang memang sekiranya memiliki resiko ataupun faktor yang dapat tumbang, yang dimana saat ini memang wilayah Jakarta, tepatnya yang dimana memang dikatakan bahwa saat ini memang curah hujan di Jakarta cukup tinggi, sehingga ini menjadi rentan ketika ada pohon yang cukup tua ataupun sudah tinggi, agar segera dipangkas ataupun diberi penyangga agar hal ini tidak terulang kembali. Bahwa dari BMKG sendiri mengatakan hingga tanggal 29 ke depan dikatakan bahwa Jabodetabek ini masih memiliki curah hujan yang masih cukup tinggi. Eril Wiranata, Septa Yoga, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail meninjau lokasi bangunan pondok pesantren At-Tohiriyah yang ambruk di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Petugas gabungan TNI, Polri, BPBD Bandung Barat bersama dengan warga membersihkan material bangunan Ponpes At-Tohiriyah yang ambruk. Saat meninjau lokasi, Bupati Bandung Barat JJ Rici Ismail mengimbau warga agar tetap waspada akan potensi longsor susulan di tengah curah hujan yang cukup tinggi di Kabupaten Bandung Barat. Pemerintah daerah tidak hanya berdiam diri, harus segera gerak cepat. Tadi juga sudah dibantu oleh TNI, Polri sudah beserta para masyarakat. Alhamdulillah banyak yang membantu. Tentunya tetap harus hati-hati karena curah hujan masih sangat tinggi. Mungkin sampai awal tahun masih diperkirakan cukup tinggi. Untuk itu saya menghimbau masyarakat untuk selalu berwaspada dan jaga diri. Sebelumnya, bangunan pondok pesantren At-Tohiriyah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu malam ambruk akibat terkena longsor. 1 orang santriwati meninggal tertimbun material bangunan. Warga yang mengetahui peristiwa ini membantu mengevakuasi korban dengan menggunakan peralatan seadanya. Anak yang tertimbun lagi di kamar mandi. Dan untuk mengetahui penanganan dari ambruknya bangunan pondok pesantren akibat longsor, kita sudah bersama dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, ada Bapak Asep Sehabudin. Selamat malam Pak Asep. Selamat malam Bu. Iya Pak Asep, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Pak Asep, saya mau memastikan terlebih dahulu, dari peristiwa ini berapa jumlah korban? Kalau korban jiwa yaitu hanya 1 ya yang meninggal dunia, dan ada 4 orang
luka ringan gitu ya, temennya dari yang meninggal dunia ibu siswa MTS itu. Nah, perlu diketahui ya, bangunan tersebut ada dua fungsi. Yang pertama sebagai MTS ya, Madrasah Sanawiyah, yaitu milik Yayasan Al Barokah. Namun di MTS tersebut dipakai juga selaku pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren At-Tohoriyah. Nah, ini dua fungsi ini adalah milik satu yayasan, yang itu miliknya Pak Ustadz Asep Kurnia. Jadi sama-sama. Cuman kalau dari siswa itu kurang lebih hanya 60 orang dari siswa. Dan pondok pesantren tersebut ya pengajiannya itu ada setiap harinya ada kegiatan sore harinya maupun malam harinya pengajian. Itu untuk proses pengajiannya. Dan untuk penanganan ya korban kemarin dari jam 17.45 ya itu setelah diketahui bahwa ada korban jiwa. Nah, para tim relawan maupun perangkat desa, warga masyarakat setempat dan tokoh masyarakat untuk mengeluarkan dari bangunan yang runtuhan itu. Nah, kondisi ini sebetulnya posisi bangunan pesantren atau MTS ini tertimbun daripada tanah longsor. Jadi bukan akibat air deras atau banjir, tapi ini ada tertimbun longsor menimpa salah satu bangunan, baik bangunan MTS untuk belajar mengajar dan juga pondok gitu ya. Jadi ada dua fungsi di sana. Oke, Dan Pak, itu bangunan maaf ya, saya potong, tapi kejadian longsor ini juga akibat karena sebelumnya terjadi hujan deras di sana. ya, betul, hujan deras. Tapi tidak ada aliran air sebetulnya, tidak ada aliran air yang mengalir ke situ. Karena itu di atas, Bu. Jadi di atas ya, di atas bukit gitu tanahnya. Jadi tidak ada, itu hanya akibat hujan yang deras aja. Ini yang pertama. Yang kedua, ya sisi bangunan itu terlalu dekat dengan tanah dengan ketinggian ada kurang lebih 5 meter tingginya. Jadi memang ini merawankan dari sisi bangunan, struktur bangunan. Nah, kalau memang terjadi curah hujan pasti tinggi, ini kemungkinan longsornya akan terjadi. Jadi sehingga sampai hari ini tanah timbulan itu kami ya dengan pemerintah setempat dalam arti desa dan juga tingkat kecamatan untuk tidak menggali dulu tanah, tapi menggali runtuhan bangunan saja yang diberes-beresin hari ini. Oke. Upaya penanganan nanti akan kita bicarakan lagi, Pak. Tapi ini kan Ya. Untuk bencana hidrometeorologi ini memang sudah terjadi betul. beberapa hari. Termasuk Ya, betul. juga karena hujan deras, cuaca ekstrim yang kemudian mengakibatkan tanah longsor. Nah, pergerakan tanah ini sebelumnya apakah memang sudah dikomunikasikan oleh BPBD kepada pengelola pondok pesantren ini? Karena kan kehati-hatian ini juga harus dihimbau setiap harinya, apalagi ketika Betul. peristiwa hujan deras itu terjadi. Ya, kalau dari awal kita secara keseluruhan ya untuk wilayah Kecamatan Rongga kita sudah diberitahu ya, diantisipasi kepada seluruh warga masyarakat melalui desa dan juga langsung kepada masyarakat memberikan penyuluhan di mana kita harus ada mitigasi kebencanaan. Apa sebab? Karena wilayah daerah Rongga itu berbukit dan tanahnya sangat gembur sekali kalau bila mana hujan deras. Nah, sudah dihimbau kami dari BPBD dan pemerintah daerah pada dasarnya sudah memberikan informasi. Namun di luar dugaan ya, kita juga tidak seluruh daerah dikaji secara oleh geologi karena hanya lokasi-lokasi tertentu saja kalau kita dikaji. Cuman itu di wilayah itu memang kita belum dikaji apakah layak untuk dibangun atau tidak. Nah, untuk Oke. selanjutnya kita akan memastikan hasil kajian geologi apakah pesantren tersebut dilanjut atau tidak. Kita nanti menunggu hasil kajian yang lebih lanjut. Oke, untuk saat ini dari 60 orang atau santri dan santriwati termasuk juga pengelola pondok pesantren di mana, Pak? Dan bantuan Nah, apa yang diberikan kepada mereka? Nah, untuk hari ini sementara sekolahnya diliburkan. Diliburkan terlebih dahulu ya untuk sementara karena trauma daripada adanya longsor ini mengakibatkan siswa-siswinya agak sedikit trauma ya menghadapi kondisi. Nah, untuk selanjutnya kita akan berembuk dengan kepala yayasan untuk bisa belajar mengajar tetap bisa dilakukan karena ini adalah fungsi sekolah. Satu sisi sekolah, satu sisi pondok pesantren.
Kalau yang pondok pesantrennya hanya 19 orang yang untuk mengaji dan 60 orang untuk siswa MTS. Jadi Oh, kami akan mengupayakan untuk bisa pindah lokasi untuk sementara bisa belajar mengajar bisa berjalan. oh oke. Untuk selanjutnya proses perbaikan pondok pesantren ini bagaimana Pak? Karena ya memang tadi Nah, bahwa proses belajar mengajar kan otomatis nanti tetap harus dilakukan ya, juga. betul, harus dilakukan, betul. Nah, kalau untuk pembangunan berkelanjutannya nanti, ya kita sedang mengajukan untuk kajian geologi dulu sebelum melanjutkan pembangunan. Kenapa? Karena kalau kita dilanjutkan kembali, nah khawatir bahwa tanah tersebut adalah tanah bisa ada kegiatan apa dilarang gitu ya berdasarkan kajian geologi karena akan mengakibatkan longsor ulang gitu ya, longsornya mengulang kembali. Nah ini untuk menjaga hal tersebut ya kami dari BBD sementara menutup lokasi tersebut jangan ada kegiatan baik pembangunan maupun pengerukan timbunan-timbunan tanah yang sudah ada. Oke. Pemetaan daerah potensi rawan longsor di sekitarnya apakah ada permukiman warga juga Pak? Nah, kalau untuk pemukiman warga di situ memang jauh dari sisi posisi warga karena di situ hanya kebutuhan calon rumah Pak Kiai, masjid dan juga pondok pesantren dan ruang belajar aja. Jadi tidak ada lagi penduduk warga di situ posisinya. Oke. Pak, sekali lagi kami mau konfirmasi, jadi kan pondok pesantren ini ada 19 orang di saat Ya. yang lainnya ini memang kegiatan belajar mengajar. Berarti saat ini karena pondok pesantren ini bangunannya rubuh begitu ya sebagian, Ya, mereka betul. diungsikan kemana Pak? Nah, kalau yang untuk Pontren, karena yang Pontren itu awalnya orangnya ada yang dari Garut, Sukabumi, Cianjur, dan wilayah Kecamatan Rongga dari desa-desa tersebut ya kurang lebih 19 orang. Nah, untuk dari Garut mereka dipulangkan ke rumahnya Oke. masing-masing dulu yang dari Garut, Sukabumi, Cianjur dan Ya. sekitarnya itu dikembalikan lagi ke rumahnya masing-masing. Nah, kalau untuk belajar mengajar kita akan segera diupayakan untuk bisa belajar mengajar di tempat yang lebih aman. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Asep Sehabudin. Terima kasih Pak, salam sehat selalu. Salam sehat, terima kasih Bu. Saudara, kami masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai 93 warga Palestina tewas dan 324 lainnya terluka di Gaza sejak kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas 11 Oktober lalu. Total korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 68.519 orang sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023. Saudara, 93 warga Palestina tewas dan 324 lainnya terluka di Gaza. Meskipun sudah disepakati gencatan senjata antara Israel dan Hamas sejak 11 Oktober 2025. Otoritas kesehatan setempat menyatakan total korban tewas warga Palestina di jalur Gaza meningkat menjadi 68.519 sejak meletusnya perang 7 Oktober 2023. Dalam 24 jam terakhir, rumah sakit di seluruh wilayah Gaza menerima 19 korban meninggal dan 7 korban luka. Sementara 15 jenazah telah ditemukan. Fase pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel Hamas yang berlaku pada 10 Oktober 2025 mencakup penarikan pasukan Israel dari Gaza, Rafah, Khan Yunis, dan Gaza Utara, pertukaran sandera dan tahanan, serta pembukaan kembali 5 penyeberangan untuk kebantuan kemanusiaan. Yordania menerima gelombang ke-14 pasien dari jalur Gaza melalui inisiatif Koridor Medis Yordania yang diluncurkan sejak Maret lalu untuk membantu warga Palestina. Total 34 pasien dan 78 pendamping dan para pasien akan dirawat di Rumah Sakit Yordania. Setelah perawatan medis selesai, pasien ini akan dipulangkan ke Gaza.
Yordania sedikitnya menerima 266 pasien warga Palestina sejak Raja Abdullah II mengumumkan negaranya siap menampung 2.000 pasien dari Gaza pada Februari lalu. واحنا انبترت رجلي هي مبتوره رجلي من اثر الحرب ومن اثر النزوح ومن اثر الروحان جوار الدفاع المدني هدمت داري 8 شقق بدارين مش دار واحده وعندها 18 شهيد عندي 18 شهيد من اولادي واولاد اولادي وظل بنتين وراء واحده اكلت في عينيها شظايا ويعلم الله انه الطيب ما الطيب وفيها شظيه في راسها وهذيك فيها شظيه في عينها. Saudara, Hamas memperluas pencarian jenazah sandera di jalur Gaza sehari setelah Mesir mengerahkan tim ahli dan alat berat untuk membantu mengevakuasi. Pimpinan Hamas di Gaza, Khalil Al-Hayya, mengatakan kelompoknya mulai mencari jenazah 13 sandera yang tersisa di area Khan Yunis, Gaza. Berdasarkan gencatan senjata yang ditengahi Amerika Serikat yang berlaku sejak 10 Oktober 2025, Hamas dan Israel diharap mengembalikan jenazah dan semua sandera secepatnya. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pujian dan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto atas perannya dalam mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah, terutama di Gaza. Trump menyebut Prabowo sebagai sahabatnya yang punya peran luar biasa. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam pidatonya pada konferensi tingkat tinggi ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia. Trump dengan jelas menyebut Presiden Prabowo mempunyai peran dalam perdamaian di Timur Tengah. Trump pun berharap agar perdamaian di kawasan negara Timur Tengah terus menguat. That also includes the end of the war in Gaza. We've signed a very strong agreement. We have 59 countries involved, and we have numerous of them right here at this table. Like, as an example, Indonesia, my new friend. Thank you very much for helping. We appreciate it. I want to thank Malaysia and Brunei as well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. Saudara, insiden salah sebut nama Presiden Indonesia terjadi saat KTT ke-47 ASEAN yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. Strengthen the ASEAN's community in the years to come. His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia, democracy and a founding member. Dalam sesi siaran langsung pada hari Minggu 26 Oktober 2025 kemarin, pembawa acara salah menyebut nama Prabowo Subianto dengan sebutan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Peristiwa salah sebut nama tersebut terjadi saat para pemimpin ASEAN dan pemimpin dunia tiba dalam rangkaian acara KTT ASEAN di Kuala Lumpur, Malaysia. And a founding member of ASEAN, Indonesia continues to be a central voice in ASEAN. Dikutip dari akun resmi media sosialnya, RTM Malaysia menyampaikan permohonan maaf atas insiden salah sebut nama Presiden Republik Indonesia saat KTT ke-47 ASEAN. Dalam pernyataan, RTM Malaysia mengakui hal tersebut adalah kesalahan serius. Selain meminta maaf, RTM Malaysia juga berjanji akan terus meningkatkan pengawasannya. Kita ke dalam negeri, Saudara. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo angkat bicara soal kereta cepat atau WUSH yang belakangan menjadi sorotan akibat besarnya beban hutang dari proyek tersebut.
Jokowi bilang proyek itu dibangun lantaran kemacetan Jakarta yang sudah sangat parah. Selain kereta cepat, pemerintah membangun sarana transportasi lain seperti LRT hingga MRT. Jokowi juga bilang transportasi massal atau umum tidak bisa dilihat dari laba saja, melainkan juga dari keuntungan sosial. Salah satunya adalah pengurangan emisi karbon. Prinsip dasar transportasi massal, transportasi umum itu adalah layanan publik. Ini kita juga harus ngerti, bukan mencari laba. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social Return on Investment. KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH. KPK membuka pintu untuk menampung informasi dari masyarakat. Juru bicara KPK Budi Prasetyo bilang penyelidikan dugaan korupsi WUSH sudah dimulai sejak awal 2025. KPK telah meminta keterangan sejumlah pihak meski tidak merinci identitasnya. KPK membuka pintu untuk menampung setiap informasi terkait dugaan korupsi WUSH. Karena memang masih di tahap penyelidikan, informasi detail terkait dengan progres atau perkembangan perkaranya belum bisa kami sampaikan secara rinci. Oleh karena itu, KPK juga terus mengimbau kepada masyarakat siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut bisa menyampaikan kepada KPK. Tentu setiap informasi dan data baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat itu tentu juga bisa menjadi pengayaan. Dugaan penggelembungan anggaran atau markup dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH mencuat. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap dugaan markup anggaran 3 kali lipat dalam pembiayaan proyek WUSH di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mahfud menyatakan siap memberi keterangan ke KPK. Namun ia menolak jika diminta membuat laporan. Salah satu yang menjadi alasan Anda mengungkap kasus ini, membesarkan juga kasus ini karena kok masih belum ramai padahal sudah ada dugaan-dugaan itu. Ketika KPK sebenarnya bisa melakukan investigasi proaktif, apa yang menurut Anda jadi ganjalan KPK kok ya belum riuhnya belum terdengar? Dugaan saya takut. Entah takut pada siapa. Loh, begini loh. Ini sudah rame ya, pada tanggal 12-13 sudah rame ketika Pak Purbaya mengatakan canda bakai warah hutang. Rame itu. Terus muncul beberapa isu, lalu saya ngomong di tanggal 14, sudah hari ketiga. Lalu KPK katanya, kalau Pak Mahfud diminta ngelapor. Untuk apa saya ngelapor? Nggak ada kerjaan. Nggak ada di dalam hukum itu orang wajib melapor. Orang untuk melapor itu hak menurut pasal 108. Nggak ada bagi saya kewajiban. Tapi kalau saya dipanggil, saya mau memberi keterangan. Bukan untuk melapor, bukan untuk diperiksa, tapi untuk memberi keterangan. Beda loh, kalau diperiksa itu orang yang diduga terlibat tuh diperiksa namanya. Saat dimintai tanggapan, Jokowi menyatakan kereta cepat WUSH dibangun karena kemacetan Jakarta sudah sangat parah. Jadi, sekali lagi, transportasi massal, transportasi umum itu tidak diukur dari laba, tetapi adalah diukur dari keuntungan sosial. Social Return on Investment. Proyek kereta cepat WUSH memunculkan beban utang yang membengkak. Namun Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan memakai APBN untuk menambal utang kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, saya sebisa mungkin nggak ikut, biar aja mereka selesaikan business to business. Jadi top. Selain skema penyelesaian utang jumbo WUSH, kini publik menunggu transparansi pengerjaan proyek. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, Kompas Malam masih akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Lugi Namo digelar di Pengadilan Militer 315 Kupang. Ibu Prada Lugi tak kuasa menahan emosi saat pertama kalinya bertemu para terdakwa. Saudara, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengingatkan masyarakat bahwa Kamboja bukan tempat tujuan resmi pekerja migran Indonesia. Muhaimin merespons insiden 110 warga negara Indonesia yang mencoba kabur dari sebuah perusahaan online scamming di Kamboja. Muhaimin bilang Kamboja bukanlah tujuan yang aman bagi pekerja migran Indonesia. Pemerintah mengingatkan pekerja Indonesia yang sudah terlanjur tiba berkoordinasi dengan KBRI di Kamboja agar tidak menjadi korban TPPO. Kita terus mengkampanyekan dan mensosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk bekerja buat pekerja migran kita. Sehingga Kamboja ini tidak menjadi Kementerian P2MI sudah berkali-kali membuat rilis bahwa Kamboja bukan tempat tujuan untuk pekerja migran karena belum ada sistem yang menjadi bagian dari perlindungan utama. Itu Kamboja. Selamatkan diri dari sebuah penyiksaan, dari sebuah company. 110 warga negara Indonesia yang bekerja di Kamboja terlibat kericuhan saat mencoba melarikan diri dari sebuah perusahaan online scamming berkedok bisnis digital di kota Kratom, Provinsi Kandal pada 17 Oktober lalu. Kementerian P2MI melaporkan 97 dari 110 WNI melarikan diri dari perusahaan tersebut. Sementara 13 lainnya berhasil dikeluarkan dari area kerja. Menteri Perlindungan Pekerjaan Migran Muhtarudin bilang, meski ada sejumlah pekerja yang ingin bertahan, Kementerian P2MI tetap akan memulangkan mereka. Ya mau prosedural, non prosedural, mau ilegal atau apa, tetap negara harus wajib melindungi warga negaranya yang ada di negara manapun. Tapi intinya dari sekian itu memang ada yang nggak mau pulang, ada, tapi kita bagaimanapun wajib pulangin, gitu. Jadi wajib pulangkan. Karena kalau tidak dipulangkan ada masalah lagi, repot lagi. Jadi kita tetap negara akan hadir mengharuskan mereka untuk pulang dan kita fasilitasi dan negara membiayai untuk kepulangannya. Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilo menilai kericuan itu sebagai bentuk ekspresi protes karena 110 WNI tidak dipekerjakan sesuai yang dijanjikan. Saya kira itu bisa dikonfirmasi karena kemudian ekspresi mereka ya melakukan perlawanan, melakukan protes seperti itu mereka merasa bahwa itu tidak sesuai dengan iming-iming yang dijanjikan. Jadi skema iming-iming mereka biasanya dipekerjakan di sektor teknologi digital atau sebagai customer service seperti itu, tapi nyatanya di sana mereka dipaksa untuk melakukan penipuan, melakukan scamming online. Anggota Komisi 1 DPR RI, fraksi PKB, Oleh Soleh meminta pemerintah bergerak memberikan literasi pengetahuan bagi yang ingin bekerja di luar negeri. Bagaimana pemberian paspor, pemberian visa juga ini dilakukan secara ketat. Ya. Jangan sampai paspor diobral gara-gara hanya dia sebagai pengangguran mencari pekerjaan ke luar negeri lalu ada rasa iba lalu dikasih. Selain upaya memulangkan seluruh WNI yang menjadi korban bisnis online scamming, pemerintah tengah menelusuri agensi penyalur WNI ke Kamboja. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Sidang perdana kasus kematian anggota TNI Prada Lugi Namo digelar Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ibu Prada Lugi tak kuasa menahan emosinya saat pertama kali bertemu dengan para terdakwa. Bosong harus pecah, terkutuk bosong semua.
Ibu Pradaluki, Sepriana, tak kuasa menahan emosinya saat pertama kali bertemu para terdakwa yang diduga menganiaya anaknya hingga meninggal. Tak hanya histeris, selama persidangan, Sepriana tak henti-hentinya mengusap air mata. Sidang digelar dengan agenda pemeriksaan terhadap 6 saksi yang sebagian juga adalah terdakwa penganiayaan Pradaluki, ditambah saksi, ibu, dan ayah Pradaluki. Sidang perdana Pradaluki menghadirkan 1 terdakwa, yakni Komandan Kompi A di Batalion Waka Ngamere, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. 6 saksi juga dihadirkan, yakni ayah dan ibu Pradaluki serta 4 anggota TNI yang merupakan senior Pradaluki. Humas Pengadilan Militer Kupang menyebut pihaknya membagi 3 berkas untuk mengadili kasus ini yang dijadwalkan akan disidangkan mulai Senin hingga Rabu mendatang. Ke-22 terdakwa ini dikenai dakwaan kombinasi dan diancam pidana 9 tahun. Yang juga jadi sorotan di Kompas Malam, Saudara Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa berkomitmen melarang impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Dirinya bahkan dengan tegas akan menangkap pihak yang menolak rencana larangan impor pakaian bekas. Menteri Keuangan Purbaya Yuda Sadewa tidak akan memberi ampun bagi pelaku praktik barang impor pakaian bekas dalam karung atau balpres. Purbaya menegaskan tak hanya pidana, pelaku impor akan mendapat hukuman tambahan berupa denda. Sejumlah nama yang biasa melakukan praktik impor ilegal pakaian bekas telah dikantongi. Purbaya memastikan pedagang pakaian tidak akan kekurangan supplier karena bisa memanfaatkan barang dari produsen dalam negeri. Nama-namanya saya udah punya sih, siapa yang tukang itu yang biasanya tukang impor segala macam. Saya harapkan mereka mulai hentikan itu karena ke depan kita akan tindak. Sekarang pun di lapangan kita periksa terus dari waktu ke waktu. Kalau ketangkap ya nggak bisa kayak dulu lagi kira-kira. Jadi kita orang kan suka bingung kalau itunya mati berarti nggak ada supply. Supply-nya barang-barang domestik harusnya nanti. Nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup. Siapa yang nolak saya tangkap duluan. Kalau yang pelaku thrifting yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan ya, berarti kan dia pelakunya. Langkah Menteri Keuangan ini membuat resah sejumlah pelaku usaha baju bekas. Mereka berharap pemerintah dapat mengkaji ulang wacana larangan tersebut dan membuat regulasi yang jelas agar tidak merugikan UMKM di bidang penjualan pakaian bekas atau thrifting. Sangat berdampak sih Bang, mungkin saya sebagai karyawan pengen buat thrifting ya tetap ada, entah nanti regulasinya seperti apa, karena thrifting juga kalau diambil dari sisi positifnya kita mengurangi pengangguran juga, mengurangi limbah juga, terus kita barang-barangnya meski di luar terus tetap steril. Sedih pastinya gitu, karena mata pencarian kami di sini gitu. Tapi ya semoga untuk kedepannya bisa untuk thrifting dan brand-brand lokal bisa seiring berjalan bersama gitu. Wacana larangan impor baju bekas dalam karung atau balpres ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Sebagian warga mendukung kebijakan ini, namun sebagian lainnya menyesalkan larangan itu karena thrifting dinilai lebih terjangkau dan berkualitas. Kalau menurut aku sayang banget sih, karena kan emang banyak anak-anak muda, terutama remaja-remaja yang seumuran aku tuh suka banget thrifting, apalagi emang model-modelnya tuh modis kan zaman sekarang. Jadi kalau bagi aku sendiri emang sayang banget sih untuk dihilangin mungkin. Menurut saya sih tidak setuju dengan apa yang kebijakan dari Pak Purbaya ya, karena saya sangat pecinta thrifting, selaku pelaku pembeli atau buyer thrifting juga kalau brand lokal kadang suka kalah dengan brand luar. Sebenarnya kalau thrifting dari luar negeri itu aku termasuk yang netral aja, karena aku juga jarang menggunakan produk luar negeri. Nah, mungkin dari Menku Purbaya itu sangat bagus ya kebijakannya untuk thriftingnya itu dari lokal aja gitu, menstop dari luar negeri. Meski menuai pro dan kontra,
Kebijakan larangan impor pakaian bekas dalam karung diharapkan bisa membantu industri tekstil dalam negeri serta UMKM yang menjual produk legal. Tim Liputan Kompas TV. Menolak direlokasi, pedagang di Jalan Barito menangis histeris saat petugas membongkar kiosnya. Informasi ini kan kami hadirkan di Kompas Malam usai jeda. Anda masih bersama kami di Kompas Malam. Saudara, pedagang menangis histeris saat pembongkaran kios di Barito, Kebayoran Baru. Pedagang menolak direlokasi karena menilai lokasi baru kurang strategis. Aduhin kayak apa kayak gitu? Harganya cuma kopi rokok. Ini kepanasan Pak, hewan-hewan. Capek-capek gimana sih? Pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru ini menangis histeris saat kios-kios mereka dibongkar petugas. Sementara pedagang lainnya melakukan aksi protes di jalan raya menolak pembongkaran. Pedagang mengaku mengalami kerugian yang cukup besar akibat pembongkaran relokasi kios ini. Ini informasinya nanti akan direlokasi apa memang seperti apa, Pak? Ya, kemarin mau direlokasi, Mas. Relokasinya itu nggak layak sama sekali, Mas. Kita sama ada bunuh diri. Ya, itu. Ini kerugian sampai berapa banyak, Pak? Terkait pembongkaran ini, Pak? Kerugian banyak, kita pun. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bilang akan menggratiskan 125 pedagang untuk sewa lapak dan fasilitas air selama 6 bulan di Lenteng Agung untuk ex-pedagang Pasar Barito. Sekarang ini 125 kios yang di Lenteng Agung sudah semuanya selesai, semuanya bisa dipakai, termasuk air, termasuk kemudian kami akan membuat klinik satwa di tempat itu. Kalau memang nanti mayoritas adalah para pedagang satwa. Dari 125 kios, saya sudah memutuskan untuk memberikan gratis selama 6 bulan. Baik itu kios maupun airnya. Informasi lain, Saudara, akses jalan rusak, jenazah seorang warga terpaksa harus ditandu sejauh 5 km menuju rumah duka dengan berjalan kaki di Asahan, Sumatera Utara. Warga menandu jenazah sejauh 5 km dari rumah sakit menuju rumah duka di Desa C9 Asahan, Sumatera Utara. Akses jalan yang licin dan hanya bisa dilalui sepeda motor membuat warga harus menandu jenazah dengan berjalan kaki secara bergantian. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki akses jalan karena merupakan akses satu-satunya bagi mobilitas warga. Usulkan kembali supaya itu bisa dibenahi jalan tersebut utamanya, termasuk salah satu itu daerah situ adalah kawasan produksi pertanian khususnya di Kalimantan. Informasi usai jeda, hujan yang mengguyur kawasan Puncak dan Kota Bogor sejak Senin sore membuat tinggi permukaan air Bandung Katulampa 140 cm atau berada di level siaga 3. Saudara, hujan yang mengguyur kawasan Puncak dan Kota Bogor sejak Senin sore membuat tinggi permukaan air Bendung Katulampa berada di 140 cm atau berada di level siaga 3. Tinggi permukaan air di Bendungan Katulampa ini naik dari 40 menjadi 140 cm atau berada di level siaga 3. Saat ini ketinggian masih terus bertahan karena masih terjadi hujan deras dan hujan deras di kawasan Puncak dan Kota Bogor. Dengan kondisi ini, warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diminta waspada. Kenaikan dimulai dari jam 18.38 itu 80 cm, terus naik lagi di jam 19.12 itu 120, dan puncaknya
19.22 140 cm di level siaga 3. Untuk sekarang jam 20-nya menurun 130 cm. Untuk sekarang masih bertahan di level siaga 3 130 cm cuaca mendung. Dan kami tutup Kompas Malam sampai di sini. Saudara jangan lupa untuk cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Valentina Sitorus pamit, terima kasih dan sampai jumpa.